Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita berbicara di derby della Madonnina yang bermain pada Minggu dini hari. Dalam derby ini, Inter Milan, sang pemuncak klasmen, tumbang ketika mereka menyandang sebagai tuan rumah ya, walaupun satu stadion tetapi bermain di Meazza, mereka sebagai tuan rumah karena kalau AC Milan bermain di San Siro ya, walaupun dengan satu stadion. Inter kalah 1-2 setelah unggul lebih dulu 1-0 di babak pertama. Dan Milan bisa membalikan keadaan dengan 2 gol dari Olivier Giroud di babak kedua. Babak pertama mungkin kita sudah tahu semua, ini menjadi milik bagi Nerazzurri ya, atau Inter Milan, menguasai sepenuhnya jalannya pertandingan. Bahkan ketika pertandingan baru mulai 10 menit, Dumfries sudah bisa membuat gol, sundulan dia hasil umpan dari Perisic itu dianulir oleh wasit karena sebelumnya sudah terlihat, ya VAR juga sudah melihat posisi dari Ivan Perisic offside. Ya. Tetapi setelah itu Inter intensitas serangan itu sangat tinggi. Ya. Banyak sekali sama. Brozovic bisa membuat peluang di sana, ada Barella juga yang mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol, dan untung saja gawang dari Mike Maignan, penjaga gawang dari AC Milan ini tidak bobol lebih dari 1. Kalau mereka bobol lebih dari 1 atau katakan gol dari Dumfries itu disahkan dan datang lagi gol dari Ivan Perisic di menit ke-38 itu terjadi dengan kedudukan 2-0 di babak pertama, ini akan sulit bagi Rossoneri AC Milan untuk bisa membalikan keadaan. Tetapi hanya dengan 1 gol, hasil gol dari Ivan Perisic di menit ke-38 itu, umpan dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Hakan Çalhanoğlu, ini memberi motivasi terhadap pasukan Stefano Pioli di babak kedua. Mereka tampil dengan warna yang berbeda ya di babak kedua. Terutama bagaimana ketika Kessie keluar, Brahim Diaz masuk, ini membuat permainan Milan jauh lebih baik. Ya, mereka mampu keluar dari tekanan Inter Milan. Kalau melihat dari memang susunan pemain atau apa yang ditawarkan baik oleh Simone Inzaghi ataupun Pioli, memang kelihatan bahwa materi dari Inter itu sedikit di atas dari Milan. Tetapi bagaimana ada lecutan semangat, motivasi dari Milan itu untuk bisa mengejar ketinggalan. Karena saya pikir kalau Milan ini membiarkan Inter menguasai permainan dan mereka tetap mengandalkan hanya menunggu dan kemudian counter attack, ini akan sangat sulit. Kekalahan buat mereka ini akan berat sekali. Untuk bisa melawan Inter Milan merebut Scudetto itu udah jauh. Paling tidak AC Milan hanya akan berpikir bagaimana selamat di posisi 4 besar. Makanya mereka harus menang apapun itu. Jadi pemilihan mereka untuk berpikir keluar dari tekanan, bisa menekan Inter Milan itu wajib di babak kedua. Ya. Dan mereka bisa mendapatkan membalikan keadaan. Karena dengan kemenangan ini membuat posisi dari AC Milan dan Inter Milan itu mepet, hanya 1 poin berselisih. Tetap Inter Milan masih di atas memang dengan 53 dan Milan atau AC Milan ini dengan 52. Memang Inter masih punya 1 tabungan dengan pertandingan tunda melawan Bologna. Jadi kalau memang itu mereka bisa menang, bisa menjauhkan lagi dengan 4 poin. Tapi setidaknya kemenangan dari Milan ini bagus untuk persaingan ya di Serie A. Tidak membiarkan itu Inter lari terlalu jauh. Kalau bisa menang dengan selisih 7 poin, kemudian masih punya 1 pertandingan, kan akan 10 Inter dengan Milan. Praktis tinggal hanya mengamati tentang pergerakan dari Napoli. Nah, sekarang AC Milan bisa menang. Oke, kita kembali ke pertandingan ya. Tidak ada yang menduga bahwa Olivier Giroud yang mengisi posisi Zlatan Ibrahimovic di depan itu bisa mendapatkan 2 gol dan hanya dalam rentang 3 menit. Di menit 75 dan menit ke-78. Gol pertama itu hanya berbau, saya pikir ini kebetulan saja bagi insting seorang striker seperti Giroud ini. Usia boleh tua, tetapi tetap naluri untuk bisa mencetak gol itu masih tajam. Dia memanfaatkan bola liar ya di dalam kotak penalti Inter saat ada tembakan dari Brahim Diaz, bola dibelokin sama dia dan untuk bisa menaklukkan Samir Handanovic, penjaga gawang dari Inter. Nah, satu-satu ini yang membuat bagi AC Milan itu terlucut lagi kembali. Mereka tetap bernafsu ya. Hasil imbang memang oke, mereka tidak kalah, tapi mereka memang butuh menang. Karena hanya dengan kemenangan bisa menyelamatkan mereka.
bisa berpacu untuk bisa bertarung meraih Scudetto pada musim ini, karena sudah terlalu lama bagi Milan tidak menjadi juara. Habis dalam 1 dekade mereka nggak bisa menjadi juara. Ya, kemarin Inter sudah bisa menjadi juara dan sekarang mereka harus melakukan itu. Walaupun memang persaingan tajam karena di antara Inter ada AC Milan dan ada Napoli yang kuat perpacuan ini. Dan akhirnya 3 menit setelah Giro membuat gol, lahirlah gol yang menentukan kemenangan mereka. Bagaimana dia memanfaatkan umpan dari Calabria, dan ini gol jauh lebih bagus dibandingkan dengan gol pertama. Gol yang saya pikir ini hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang punya kematangan, punya pengalaman ya. Selain insting gol yang sangat bagus dari Giro, dan dia bisa melihat tanpa ada berbuat satu kesalahan pun, membalikkan badan, menembak untuk bisa menggetarkan jala dari Inter Milan dengan 2-1. Ya, saya pikir ini bagus karena Calabria juga bermain oke untuk bisa memberikan umpan kepada dia. Namun satu hal yang saya lihat di sini ya, bahwa di babak kedua itu mereka mampu, AC Milan mampu bisa menjaga, mengontrol itu lini kedua dari Inter. Mereka tidak bisa masuk karena kuat sekali kan, Brozovic, Barella ini, Calhanoglu, Perisic di kiri, Dumfries di kanan, ini sangat kuat, sangat kuat. Sehingga ini perlu ya. Di babak kedua mereka harus bisa mematahkan, jangan sampai gelandang-gelandang ini bisa terus menguasai bola. Ini berbahaya. Ini kerja keras yang dilakukan oleh Tonali di sana, Benacer ya, termasuk Brahim Diaz yang masuk di babak kedua. Ini pertarungan yang luar biasa kalau bisa dilihat, dan ini berhasil bagi anak-anak Milan untuk bisa mampu mencegah lini kedua dari Inter Milan. Ini memaksa bagi Simone Inzaghi untuk menarik beberapa pemain, termasuk Calhanoglu ya, Ivan Perisic yang ditarik keluar, termasuk dengan siapa, Brozovic mungkin yang ditarik keluar ya, sehingga ada pergantian-pergantian yang dimainkan. Vecino masuk, Vidal masuk, Di Marco, bahkan juga Bastoni ditarik keluar sama Martinez terakhir. Ada 5 pergantian. Darmian juga ikut masuk di sana, ada Sanchez yang masuk. Namun pergantian-pergantian ini tidak mampu mengubah ya untuk bisa menyamakan kedudukan saat AC Milan unggul dengan 2-1. Coba menekan memang di 5 menit terakhir untuk bisa mengurung mendapatkan gol penyeimbang, tapi ini sulit karena Milan sudah dalam posisi yang bagus ya, tenang mereka ya, karena mereka sudah dengan 2-1. Nah, ini yang mereka cari sehingga mereka mampu bisa memenangkan pertandingan. Nah, bagi Giro ini dengan 2 gol yang dia lakukan ke gawang Inter, dia sudah mencetak 7 gol pada musim ini dari 15 pertandingan yang dia main bersama dengan AC Milan, dengan 1 assist. Sementara Ivan Perisic sudah membuat 5 gol dari 21 pertandingan dengan 1 assist bersama dengan Inter Milan. Jadi memang baik upaya dari Pioli ini untuk bisa mengubah keadaan di babak kedua agar mereka bisa mendapatkan 3 poin yang sangat-sangat penting buat mereka untuk menghidupkan asa dari Milan ini dalam persaingan. Ya. Ini yang paling krusial yang harus dilakukan oleh anak-anak Milan, dan mereka bisa melakukan itu dengan baik. Kemenangan pertama Milan dalam 5 pertemuan terakhir bersama dengan Inter Milan, karena sebelumnya kan mereka ada 3 kali kalah dan 2 kali imbang saja. Ya, dan sekarang di pertemuan ke-6 mereka bisa mendapatkan kemenangan. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi Inter Milan. Karena 14 pertandingan sebelumnya bagaimana mereka itu tidak terkalahkan. Sejak terakhir kali mereka kalah dari Lazio di Roma dengan 3-1. Dan bagi Inter Milan, ini kekalahan kedua memang mereka buat bagaimana mereka dikalahkan oleh AC Milan. Ya. Dan bagi Inter sendiri mereka harus betul-betul fokus karena sudah makin dekat AC Milan. Ya. Memang rekor mereka 14 kali tidak terkalahkan, ada hanya 3 imbang dan 11 kemenangan, harus dilupakan dulu sementara. Mereka sekarang menatap kenapa setelah kalah ini berbahaya. Karena 2 pertandingan ke depan itu bisa membuat mereka juga bisa tergelincir kalau tidak hati-hati bagi Inter Milan. Mereka akan berhadapan dengan Napoli. Ya, kalau bermain Napoli kan gawat juga ini Napoli. Yang dalam pertandingan pertama memang seru, mereka bertarung dengan 3-2, mereka bisa menang. Napoli butuh menang. Karena kalau Napoli menang, Napoli bisa bukan tidak mungkin memimpin klasemen. Kalau bisa dari hitung-hitungan saat ini, ya, ketika Inter kalah, nah pertandingan berikut itu Milan bisa menang karena mungkin Sampdoria ya yang mereka hadapi bermain di Milan di San Siro. Milan menang, kalau Inter kalah, Milan akan bisa mengkudeta, bisa naik. Ya. Tinggal tergantung melihat dari posisi Napoli. Napoli menang, Napoli pasti akan di atas. Napoli dan Milan akan menggantikan posisi dari Inter Milan.
Nah, untuk sementara. Nah, pertandingan berikut lagi, Inter harus berhati-hati walaupun mungkin bermain di San Siro, tapi mereka menghadapi Sassuolo. Sassuolo ini kan suka membuat kejutan, ya. Dan memang Inter harus menang. Kalau sampai tergelincir lagi atau imbang tidak menang, berbahaya lagi. Karena Napoli itu akan bertarung melawan Cagliari. Ini juga membuat mereka bisa menang. Sementara AC Milan, mereka harus berhadapan dengan Salernitana. Walaupun bermain di Salernitana, tapi bagi AC Milan mereka bisa menang ya. Tinggal menunggu saat-saat Inter tergelincir. Jadi dalam 2 pertandingan ke depan, jangan sampai pasukan dari Simone Inzaghi ini gagal mendapatkan poin penuh. Harus 6 poin. Untuk bisa tenang, bisa aman 6 poin. Ya. Bahkan mungkin kalau cuma dengan 4 poin, ini masih berbahaya buat Inter Milan. Karena Napoli akan berusaha hanya dengan kemenangan melawan Inter Milan nantinya pada pekan depan, itu akan membuat ini mereka akan naik untuk bisa memimpin klasemen. Apapun yang harus dilakukan dengan AC Milan bisa menang. Poin mungkin bisa sama, ya. Dan mereka bisa memimpin dengan selisih gol. Karena Napoli pada saat ini nanti masih akan bermain mereka ke Venezia, dan saya masih meyakini mereka bisa menang. Kecuali mereka kalah dari Venezia, ini dalam persaingan akan sulit. AC Milan yang akan bisa mengambil keuntungan untuk bisa memimpin klasemen seandainya Inter kalah melawan Napoli. Tapi kalau Inter menang, ini jauh lebih bagus bagi Inter, ya, karena mereka akan kembali untuk bisa bertarung melawan Sassuolo. Saya bilang memang agak sulit, ya. Ini ngeri-ngeri sedap bagi Inter, tapi kalau mereka menang melawan Napoli akan motivasinya tinggi. Mereka bisa menghantam Sassuolo di kandang. Jadi itu saya katakan bahwa pertandingan ke depan bagi Inter ini juga penting, sangat penting untuk mereka jangan sampai kalah. Ya, karena hanya dengan mendapatkan 6 poin itu mereka bisa tenang, bisa mengontrol AC Milan dan juga Napoli yang berada di bawah mereka. Sampai di sini pembahasan saya tentang review yang terjadi di dalam duel Della Madonnina yang membuat AC Milan akhirnya mampu mendapatkan 3 poin setelah menang melawan tim tetangga mereka yang menjadi rival utama dari musim ke musim, Inter Milan. Oke, ciao.